Renungan Harian Firman Tuhan Senin tanggal 19 Februari 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan bagi kita. Selamat bergabung dalam renungan channel YouTube HKBP Distrik 29 Deli Serdang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Janganlah takut sebab kamu berharga bagi Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Jika rambut di kepala kita saja terhitung semuanya oleh Dia, masakan Dia akan membiarkan kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Pujian yang kita dengarkan mengatakan bahwa tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan kita. Allah menciptakan manusia dan memeteraikannya untuk sebuah tugas mulia, yaitu memuji dan memuliakan Allah. Kita bandingkan Efesus 1 ayat 14. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa sejak awal penciptaan kita ke dunia ini, kita ini milik Allah dan kita mempunyai tugas yang jelas dari Allah. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, itulah yang telah dimeteraikan atau ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu Yesus menegaskan bahwa kita harus takut kepada Dia yang mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Kita bandingkan Lukas 12 ayat 5. Maksud Yesus bukanlah supaya kita hidup dalam ketakutan, diawasi dan dinilai terus oleh Allah. Kalau demikian, kita melakukan segala hal yang baik karena terpaksa dan karena kita takut dihukum oleh Allah. Bukan itu maksudnya. Takut akan Allah berarti dalam bersikap dan bertindak kita selalu memperhitungkan dan menghormati keberadaan Allah kita. Kita tidak seenaknya saja. Kita sadar bahwa kita atau hidup kita adalah anugerah Allah. Sedangkan cara kita hidup merupakan jalan atau cara kita memuliakan Allah. Orang yang takut akan Allah dengan demikian tidak akan takut menghadapi gejolak dunia ini, tidak akan cemas dan khawatir dengan apa yang akan menimpa kita di kemudian hari, karena kita begitu berharga di mata Allah. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita pengikut Kristus yang sungguh-sungguh sudah bertobat dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya, harus takut kepada Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya, meskipun mendapat penolakan dari manusia. Kita tidak boleh menjadi munafik karena takut apa kata orang kepada kita, atau karena orang mengancam kita sebagai pengikut Kristus di lingkungan yang memusuhi Injil Yesus Kristus, bahkan di lingkungan gereja yang sudah kompromi dengan dunia ini. Iblis dan dunia akan selalu mencoba membuat kita menjadi takut. Contohnya yang kita alami pada masa pandemi COVID-19 yang lalu. Kita diperhadapkan dalam ancaman kematian, sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Akan tetapi Allah peduli akan kita lebih daripada Ia peduli akan burung pipit yang tidak berharga itu, sehingga Ia akan melindungi kita dan tidak akan ada yang membahayakan keselamatan jiwa kita. Hal yang paling buruk yang dapat dilakukan orang kepada kita bila diizinkan Tuhan adalah membunuh tubuh kita, tetapi tidak akan dapat menghilangkan keselamatan kekal jiwa kita yang sudah dijamin oleh Tuhan sendiri.
Kalau Tuhan mengizinkan kita menderita atau bahkan sampai dibunuh karena tidak mau kompromi, maka hal itu pastilah untuk kebaikan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat. Peringatan ini menguatkan kita untuk tetap berani menjadi saksi Kristus di tengah-tengah lingkungan yang memusuhi kita, atas lingkungan yang tidak peduli dengan segala perintah Kristus. Kita tidak boleh kompromi karena takut kepada manusia. Roh Kudus akan memberikan kita keberanian menjadi saksi Kristus tanpa kompromi. Ketika anak saya akan ulang tahun yang ke-8, saya sebagai orang tua menjanjikan hadiah mainan sebagai kado ulang tahunnya. Namun menjelang hari ulang tahun terjadi suatu kecelakaan kecil. Waktu menyiapkan balon-balon untuk acara ulang tahun, anak saya mengambil pompa angin dan mulai mengisi balon-balon tersebut dengan udara. Pompa itu terbuat dari besi yang cukup berat. Pompa ini terjatuh dan mengenai kuku jari kakinya sampai membiru dan akhirnya lepas. Dia sangat kesakitan, apalagi kalau dipakai berjalan. Waktu hari H ulang tahunnya, dia menagih hadiah mainan yang sudah kujanjikan. Masalahnya mainan ini unik dan dia sendiri yang harus memilihnya ke toko mainan. Dengan kondisi kuku jari kaki terlepas, sakit yang luar biasa, dia paksakan pergi ke toko untuk membeli mainan ini. Kenapa ini dilakukannya? Karena bagi dia, waktu itu mainan ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi hidupnya. Sahabat terkasih, firman hari ini berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Inilah Allah kita. Hal yang remeh dan sering tidak menjadi perhatian kita, Allah memperhatikannya. Berapa banyak rambut kita yang rontok setiap harinya juga tidak pernah kita menghitungnya. Tetapi dikatakan bahwa Allah menghitungnya. Dengan demikian, jelas bagi kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita berharga di hadapan Allah. Seperti yang dialami anak saya dalam memperjuangkan mainan yang sudah saya janjikan. Sakit pun akan tidak terasa lagi karena dia berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Maka bagi kita ini adalah sesuatu yang membanggakan, yaitu Allah yang juga akan berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang berharga bagi kita semua. Mari sahabat, sekalipun masalah kita banyak dan semakin hari hidup terasa semakin berat, sesekali menghadaplah ke cermin dan katakan dengan bangga, aku berharga bagi Allah. Selamat menjadi saksi Kristus yang berani, selamat beraktivitas, berusahalah menjadi berkat bagi sesamamu, dan banggalah karena kamu berharga bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pencipta, aku sadar bahwa aku ini berasal darimu, dan kelak aku kembali kepadamu. Itulah kodrat hidupku. Maka tuntunlah hidupku agar aku pandai memuliakan Engkau dalam kehidupanku. Bukannya menyia-nyiakan berkat yang telah aku terima darimu, sebab aku berharga di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom dan terima kasih. Thank you for watching.